Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamul Ghuyub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i Madhaban An-Naksabandi Masroban yang wafat pada 1332 Hijriah. Beliau ini ulama Syafi'iyah yang tinggal di Mesir ya, Kairo, juga merupakan seorang mursyid dari Thariqah Naksabandi. Kita mulai dari bab tentang muqaddimatu bidakwati ilallahi wa rasulihi, yakni muqaddimah atau pendahuluan di dalam dakwah atau mengajak ilallahi wa rasulihi pada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika, serulah atau ajaklah, ila sabili rabbika, serulah manusia atau ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan atau pemahaman yang dalam, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah atau nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati hiya ahsanu, dengan cara yang baik. Waqala, dan berfirman Allah, waman ahsanu qaulan, waman, dan barang siapa, ahsanu, yang lebih baik, qaulan, perkataannya, mimman da'a ilallahi, mimman, daripada orang, da'a ilallahi, yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan beramal soleh, wa qala, dan mengatakan, innani minal muslimin, sungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang pasrah atau orang yang berserah diri. Wa qala, dan firman Allah, wal takun minkum, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian, umatun, sebuah umat, kelompok, yad'una, yang menyeru atau mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka mengajak, bil ma'rufi, dengan cara-cara yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka itulah, ya mereka itu, al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Wa fil ayati, dan dalam ayat-ayat tadi, dalilun, yaitu merupakan petunjuk, ala wujubil amri wa nahyi, akan kewajiban beramar ma'ruf
ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ayat tadi, ketiga ayat tadi ya. Yang pertama tadi apa ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izati hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi kita pertama dijelaskan tentang An-Nahl ya 125. Ajaklah manusia ini kepada Tuhanmu dengan hikmah atau kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Yang kedua, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ayat kedua yakni dari surat Fussilat ayat 33. Menjelaskan tentang barang siapa waman ahsanu qawlan, dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada perkataan yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh dan mengatakan bahwa sungguh saya ini orang yang berserah diri. Kemudian ayat yang ketiga, wal takun minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini dari surat Ali Imran ayat 104 yang artinya bahwa wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara umat kelompok orang itu yang menyeru, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik. Jadi memerintah dengan cara-cara yang baik, bukan sekedar memerintah kebaikan, tapi memerintah bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ketiga ayat ini menunjukkan akan wujubul amri wa nahyi. Pertama, menunjukkan kewajiban beramal ma'ruf. Tapi dengan tadi ya, amal bil ma'ruf ya, memerintah, mengajak bil ma'ruf dengan cara yang baik. Yang kedua, wa wujubu sabitun bil kitabi was sunnah wa huwa min a'dhami wajibati syariati. Dan ini menunjukkan bahwa kewajiban mengajak, beramal ma'ruf, berdakwah itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Dan ini merupakan a'dhamul wajibati syariati, termasuk salah satu kewajiban terbesar di dalam syariat. Wa aslu azimi min usuliha, dan merupakan usul atau
pokok yang agung dari usuliha, beberapa pokok-pokok syariat. Wa ruknu musyidu min arkani, dan merupakan tiang yang kokoh dari beberapa tiang syariat. Wa bihi yakmalu nidhamaha, dan dengannya akan menjadi sempurnalah tatanan syariat itu. Wa yartafi'u sanamiha, dan menjadi tinggilah pujiannya atau kemuliaannya syariat itu. Wa annahuma al-faradani al-kamilani minal khairi, dan sungguh keduanya merupakan al-fardani, dua individualitas. Wa annahuma, dan sungguh keduanya, yakni amal bil ma'ruf dan nahyi anil mungkar itu, al-faradani al-kamilani, ini merupakan satu kesatuan yang menyempurnakan, minal khairi, dari kebaikan, alladzi amara Allahu bihi ibadahu bitta'ai ilaihi, alladzi amara Allahu, yang mana Allah telah memerintahkan dengannya ibadahu, kepada para hambanya, bitta'ai ilaihi, untuk menyeru, mengajak kepadanya. Jadi keduanya, al-amr dan nahyu, ini merupakan dua hal yang saling menyatu atau satu kesatuan yang menyempurnakan dari sebuah kebaikan. Bagaimana yang telah Allah perintahkan dengannya kepada para hamba-hambanya, supaya menyeru, mengajak kepada Allah. Otomatis kalau kita mengajak kebaikan, otomatis dia mencegah dari keburukan, gitu. Ketika kita mencegah keburukan, ini juga berarti telah mengajak kebaikan, kan, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ilal huda, man, barang siapa da'a ilal huda, yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu, maka keadaan orang itu min ajli mislu ujuri, termasuk mendapatkan pahala semisal pahala man ittaba'ahu, orang yang mengikutinya. Layan kusu dalika, dan tidak mengurangi hal itu, min ujurihim, dari pahala atau balasan orang-orang yang mengikuti tadi, syai'an, sedikit pun. Wa man da'a ila dolalati, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka orang tersebut mendapat dosa mislu asami man tabi'ahu, semisal dosa dari orang yang mengikutinya. Layan kusudalika, tidak mengurangi hal itu, min asamihim, dari dosa-dosa orang yang mengikutinya tadi, syai'an, sedikit pun. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi di sini Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang mengajak
kita mengajak kebaikan orang, dan kemudian orang itu pada mau mengerjakan kebaikan, maka kita ini mendapat pahala seperti pahalanya orang yang kita ajak tadi berbuat kebaikan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, demikian juga ketika kita mengajak kepada kesesatan, kemudian orang itu mengikuti ajakan kita tentang kesesatan, maka kita pun mendapatkan dosa seperti dosanya mereka itu yang kita ajak tadi, tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Ya, pentingnya kita mengajak kebaikan itu ya seperti itu, kan. Tidak semakin banyak yang mau mengerjakan, ya semakin banyak pula pahala yang akan kita terima. Nah, itu ya satu pembahasan sebagai awal tentang dakwah ila Allah wa Rasulih dari beliau Syekh Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Naksabandi.